Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sudaryanto SE, MBA, PhD, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis kelas F, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga yaitu adalah saya sebagai moderator di sini ingin menyampaikan materi tentang pemilihan letak perusahaan yang juga akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Albido Pramudita Syabani. Dan yang kedua ada Sabrina Gina Zahira, yang ketiga ada Iva Lailatul Sa'adah, yang keempat ada Kintar Alif Naufal, dan yang kelima ada Dinda Umi Zakia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Umi Zakia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang pemilihan letak perusahaan. Yang pertama, letak perusahaan sering juga disebut dengan kediaman perusahaan, yaitu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya adalah harga bahan mentah atau bahan pembantu, tingkat upah buruh, tanah, pajak, tingkat bunga, biaya alat produksi, biaya atas jasa pihak ketiga. Yang kedua, tempat kedudukan perusahaan. Dapat diartikan sebagai tempat kantor perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Pemilihan letak perusahaan harus dilakukan dan diputuskan melalui beberapa pertimbangan yang disertai fakta yang konkret dan lengkap. Hal ini dapat dijalankan dengan meninjau beberapa aspek yang mempengaruhi pemilihan letak perusahaan. Biasanya, suatu badan usaha menentukan tempat kedudukan badan usaha dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah ketersediaan bahan baku. Tempat usaha yang dekat dengan bahan baku usaha akan menghemat ongkos transportasi. Selain itu juga biasanya dipengaruhi oleh tingkat upah buruh. Setiap daerah memiliki peraturan upah minimum regional yang berbeda-beda. Kedekatan dengan kantor pajak juga mempengaruhi untuk memudahkan administrasi perpajakan. Tempat kedudukan suatu usaha juga harus mempertimbangkan peraturan-peraturan pemerintah seperti zona usaha. Ini agar bisa memudahkan urusan perizinan dalam mendirikan suatu badan usaha. Kalau tempat kedudukan usaha kita berada di wilayah yang bukan peruntukannya, maka kita akan kesulitan memperoleh izin usaha kita. Dan ini tentu saja bisa menghambat usaha kita. Jadi, sangat penting dan wajib memiliki tempat kedudukan bagi kalian yang ingin mendirikan badan usaha. Kemudian, kenapa sih letak atau lokasi perusahaan itu perlu mendapatkan perhatian khusus? Pemilihan letak atau lokasi perusahaan ini menjadi penting karena jika salah dalam memilih suatu lokasi perusahaan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Seperti misalnya harus mengadakan kembali penempatan letak perusahaan atau relokasi, dan kesulitan apabila akan mengadakan ekspansi atau perluasan perusahaan. Saya ambil contoh di daerah saya, ada 2 kedai kopi. Satu kedai kopi ini sudah lama berdiri di situ. Mereka sudah memiliki banyak langganan, sudah memiliki nama. Kemudian kedai yang baru ini akan mendirikan perusahaan tepat di sebelah kedai kopi yang lama tadi. Tentu saja masyarakat akan lebih memilih kedai kopi yang lama tadi. Dan kedai kopi yang baru tadi ini juga membuka cabang di daerah lain, di daerah yang jarang ada kedai kopi. Tentu saja yang lebih ramai pengunjungnya adalah kedai kopi baru yang cabang 2 tadi. Dan kedai kopi cabang pertama tadi mau tidak mau harus mengadakan relokasi. Kemudian apa saja sih jenis-jenis letak perusahaan? Jenis letak perusahaan yang pertama yaitu letak perusahaan yang terikat pada alam. Jenis letak perusahaan ini itu sangat ditentukan oleh sumber daya alam, jadi tidak dapat ditentukan oleh manusia. Misalnya usaha pertanian atau pertambangan. Kemudian letak perusahaan yang berdasarkan sejarah.
Letak perusahaan ini tuh hanya dapat dijelaskan dengan adanya sejarah di lokasi tersebut. Misalnya saja kerajinan batik di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Yang ketiga yaitu letak perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Di sini pemerintah yang menentukan di mana perusahaan tersebut harus menjalankan aktivitasnya. Misalnya pabrik senjata atau amunisi dan pabrik obat-obatan. Kemudian yang terakhir yaitu letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pada umumnya jenis perusahaan ini bersifat industri. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pemilihan letak perusahaan. Letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi pada umumnya jenis perusahaan ini bersifat industri. Di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam menentukan letak perusahaan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, dekat dengan bahan baku. Ketersediaan bahan mentah atau bahan baku memungkinkan kesinambungan aktivitas perusahaan karena tanpa bahan mentah atau bahan baku, perusahaan tidak mungkin bekerja. Contohnya pabrik gula dan pabrik semen. Yang kedua, dekat dengan pasar. Di sini perusahaan berusaha sedekat mungkin dengan pasar atau konsumen. Contohnya pabrik roti, rumah makan, dan juga perusahaan jasa seperti bank dan asuransi. Yang ketiga, dekat dengan pemasok tenaga kerja. Bagi perusahaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja bukan ahli, cenderung mempertimbangkan agar dekat dengan tenaga kerja tersebut. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan murah merupakan pendukung faktor produksi variabel. Jika kelimpahan tenaga kerja diimbangi keahlian yang memadai, perusahaan akan semakin mampu bersaing baik dalam hal harga maupun kualitas produk yang dihasilkan. Misalkan pabrik rokok dan pabrik kembang gula. Yang keempat, dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi. Contohnya adalah dekat dengan sumber air yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mendukung kelancaran aktivitas, di samping dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan perusahaan. Yang kelima, iklim. Suatu perusahaan seringkali membutuhkan adanya iklim dan pengaturan suhu udara tertentu. Kesesuaian iklim tidak hanya berpengaruh terhadap kesinambungan produksi, tetapi juga berhubungan erat dengan kesehatan buruh yang bekerja di perusahaan, serta berpengaruh juga terhadap ketahanan barang-barang modal karena terkait dengan adanya biaya pemilikan barang-barang modal yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya produksi. Contohnya pabrik teh, pemintalan kapas, dan industri jamu. Yang keenam, ongkos transport, misalnya pabrik mobil. Lalu yang ketujuh, besarnya suplai modal. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya cenderung akan memilih tempat di mana penanaman modal cukup besar disertai tingkat bunga yang cukup rendah. Yang selanjutnya yaitu cara penentuan letak perusahaan. Apabila kita akan melakukan analisis pemilihan lokasi perusahaan, maka secara garis besarnya terdapat dua jenis pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu yang pertama dengan cara kualitatif. Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan pada setiap pemilihan lokasi. Faktor-faktor yang dinilai yang pertama adalah bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga tenaga pembangkit listrik, yang keempat transportasi, dan yang kelima adalah pasar atau konsumen. Lalu yang kedua cara kuantitatif atau yang sederhana. Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikualifikasikan dengan cara memberikan skor atau nilai pada masing-masing kriteria. Metode-metode keputusan lokasi. Yang pertama, ada metode pemeringkatan faktor. Sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit dievaluasi. Tahapannya, yang pertama, mengembangkan daftar-daftar faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot-bobot pada setiap faktor. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor untuk setiap faktor. Yang kelima, mengalihkan faktor tersebut dengan bobot setiap faktor dan menentukan jumlah total. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal. Lalu yang kedua ada analisis titik impas lokasi. Sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Ada tahapannya, yaitu yang pertama tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk tiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi. Dan yang terakhir, setiap lokasi biaya totalnya paling rendah. Lalu yang ketiga ada metode pusat gravitasi.
merupakan teknik matematika dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang akan dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Yang keempat, model transportasi. Model transportasi itu sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari pemrograman linear. Tujuannya adalah untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Nah, yang kelima, analisis biaya. Konsep biaya tetap dan biaya variabel dapat membantu dalam penentuan lokasi. Kombinasi biaya tetap dan biaya variabel bagi lokasi yang berbeda-beda dapat menciptakan persamaan biaya yang menunjukkan hubungan antara biaya volume produksi yang berlaku bagi masing-masing lokasi. Terima kasih terhadap rekan saya yang telah memberikan saya waktu. Yang selanjutnya itu adalah penentuan lokasi perusahaan menurut teori Alfred Weber. Dalam teorinya, Weber mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi penetapan lokasi perusahaan, yaitu yang pertama adalah biaya pengangkutan atau biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini merupakan faktor yang juga sangat penting juga karena berat barang yang diangkut dari pabrik ke lokasi distribusi atau dari pabrik ke pelabuhan itu memakan biaya yang juga dapat mempengaruhi penetapan lokasi perusahaan ini. Contoh nih misalnya yaitu adalah PLTU yang ada di Python. Nah, kenapa PLTU yang ada di Python itu diletakkan di pinggir laut atau tepi laut? Nah, itu dikarenakan perusahaan PLTU itu membutuhkan suplai air yang besar untuk mendinginkan kondensor dan juga untuk sebagai pengisi boiler. Lalu yang kedua adalah faktor biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini juga dapat mempengaruhi penetapan lokasi perusahaan. Karena apa? Karena bila tenaga kerjanya mahal, meskipun biaya pengangkutannya itu sedikit lebih rendah, itu juga dapat mempengaruhi kesuksesan dari perusahaan tersebut. Contoh nih, misalnya pada perusahaan yang ada di desa itu lebih memakan tenaga kerja yang lebih rendah, lebih murah gitu. Jadi dan juga biaya transportasi yang lebih rendah, maka itu merupakan lokasi yang strategis untuk membangun suatu perusahaan. Lalu apabila suatu industri menganggap biaya pengangkutan menjadi faktor utama dalam menetapkan lokasi perusahaan, maka perusahaan akan didirikan pada suatu titik garis lurus yang menghubungkan tempat bahan mentah dan daerah konsumen. Untuk dapat menentukan tempat kediaman perusahaan antara tempat bahan mentah dan daerah konsumen, maka menurut Weber harus dilihat dari sifat bahan mentahnya. Baik, lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah sifat bahan mentah dan corak produksinya. Yang pertama yaitu adalah ubiquitas mutlak. Ubiquitas mutlak ini adalah bahan baku yang tersedia dalam jumlah tidak terbatas dan terdapat di mana saja. Misal nih, ada udara bagi sebuah pabrik gas gitu. Nah, itu kan adalah bahan baku yang tidak terbatas gitu, seperti udara kan nggak ada habisnya. Dan juga ada di mana saja gitu. Jadi, ini sangat mudah sekali bagi pabrik gas. Lalu yang kedua adalah ubiquitas relatif. Ubiquitas relatif itu adalah bahan baku yang tersedia dalam jumlah tidak terbatas, tetapi hanya ada di beberapa tempat tertentu saja. Semisal adalah tanah liat untuk sebuah pabrik batu bata. Nah kan untuk tanah liat sendiri
kan tidak ada di semua tempat itu, hanya beberapa tempat saja gitu, dan juga jumlahnya terbatas tanah liat. Nah, itu adalah dinamakan ubiquitas relatif. Lalu yang ketiga yaitu adalah dibutuhkan berbagai bahan yang tempatnya terpisah-pisah. Yap, demikianlah presentasi kami pada hari ini, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah berpresentasi hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah antusias menonton video ini sampai habis. Di sini saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.